Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera, sahabat delima yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sapaan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Demikian dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang merana. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan, pasti semua orang pernah menerima nasihat dari orang tua kita masing-masing. Apakah kita masih mengingat nasihat yang diberikan oleh orang tua kita? Kita lihat di dalam nats ini. Raja Lemuel mengingat segala yang diberikan ibunya kepadanya. Ia tidak hanya mengingat nasihat, tetapi ia juga menuliskannya seperti yang kita baca di dalam nats ini. Apabila kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 9, pasal 31 ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dan menjadi pengajaran bagi kita. Yang pertama, seorang ibu mengingatkan bahwa begitu banyak pemimpin yang jatuh karena menyerahkan hidupnya kepada seorang perempuan. Oleh sebab itu, sang ibu mengingatkan Lemuel dalam ayat 3 supaya berhati-hati dan jangan memberikan kekuatan dan jalannya kepada perempuan. Yang kedua, perihal kebiasaan yang bisa membawa kelaliman. Kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat 5. Dan yang ketiga, tentang tugas dan tanggung jawab seorang raja dalam ayat 6 sampai 9. Seorang raja atau pemimpin harus penuh kasih dan hikmat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam nas ini ayat 8, ada tugas seorang raja atau pemimpin yang harus dilakukan dalam takut akan Tuhan. Dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang merana. Seorang raja atau pemimpin harus mampu memberikan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang kecil. Artinya orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam nas ini disebut orang bisu. Ketika orang bisu tidak mampu mengucapkan apa yang dia rasakan melalui kata-kata atau melalui suara, maka raja atau pemimpin harus memberikan atau menyuarakan keadilan dan memberikan jaminan keamanan kepada orang yang merana. Seorang raja atau pemimpin harus memimpin di dalam kasih. Kalau dikatakan dalam nas ini membuka mulut orang untuk orang yang bisu dan membela hak semua orang yang merana, itu menunjukkan bahwa ada 2 kondisi kehidupan manusia yang begitu lemah. Orang bisu yang tidak dapat menyampaikan apa yang dia rasakan melalui kata-kata atau suaranya dan tidak dapat memberikan apa yang dia rasakan. Dan orang merana disebutkan di dalam nats ini, dia tidak mampu membutuhi segala kebutuhannya. Maka sebab itu, raja atau pemimpin merekalah yang akan memberikan kekuatan kepada orang yang lemah dan orang yang bisu. Raja atau pemimpin yang baik harus mampu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang lemah dan merana. Ketika atau karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak ditujukan hanya kepada raja atau kepada pemimpin saja, tetapi kepada kita semuanya. Tuhan Yesus mempercayakan apa yang kita pimpin saat ini. Ada yang menjadi pemimpin dalam keluarga, ada yang menjadi pemimpin di tempat kerja, ada yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga dan sebagainya. Dan semua pemimpin itu perlu menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, penuh kasih dan berintegritas,
Sandarkan kekuatan hanya kepada Tuhan. Kuasailah dirimu, jadilah pemimpin yang berhikmat dan baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, maupun di mana kita berada. Jadikanlah Tuhan sebagai pemimpin yang agung bagimu, yang memimpin hidupmu untuk melakukan hal-hal yang baik, menciptakan keadilan bagi orang yang lemah, menyuarakan kebenaran bagi orang yang tertindas, dan lakukanlah semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Amin.